Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Oleh karena itu, doa adalah senjata kita. Ibu mendengar nggak berita sekarang? Ibu mendengar nggak berita sekarang? Berita tentang gempa besar yang akan terjadi 2017 di benua Amerika. Ibu belum dengar berita. Kemudian beberapa bulan setelah itu disusul gempa sebesar itu juga di Cina. Kemudian langsung menyusul di Jepang. Gempa ini menimbulkan tsunami yang sangat besar. Gelombang tsunami ini sampai ke Asia Tenggara. Kekuatan gempa itu di atas 10 sampai 16 skala Richter. Ya, dan itu akan menyebabkan terbelahnya benua Amerika menjadi dua benua nanti. Kekuatan gempa tersebut. Yang mengeluarkan pernyataan ini adalah dari Esler Foundation yang berpusat di Belanda dan Belgia. Ya. Sementara Dr. Mehran Esler sendiri, beliau adalah seorang guru besar di Universitas London ya. Di Universitas London, beliau mengeluarkan pernyataan ini. Beliau mengatakan, saya tidak berharap ini semua terjadi, tetapi inilah fakta ilmiah yang harus saya ungkapkan. Berat bagi saya menyampaikan ini, tetapi ini harus saya sampaikan. Nah, kalau ibu mau tahu, pasca itu, gempa-gempa besar menyusul seluruh dunia pada tahun itu, berarti pada tahun 2017, sejak mulainya gempa besar yang ada di Amerika, sejak itu gempa terus. Berarti tahun 2014 berapa tibanya tuh? 1439 ya. 1439. Saya yakin Bu, 1439 itulah Al-Mahdi keluar. Karena kata Rasulullah, Al-Mahdi akan keluar pada tahun-tahun gempa. Masih ingat? Al-Mahdi akan keluar pada tahun di mana di tahun itu banyak gempa-gempa besar. Pada tahun itu. Nah, Allahu a'lam, sekali lagi itu keyakinan pribadi. Yang dalam hal ini analisa saya selama ini berangkat kepada urutan-urutan kejadian-kejadian diciptakan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berserakan. Dan ini tugas saya selama ini merapikan hadis-hadis itu, ya. Akhirnya urutan ini Allah alam mendekati. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, nasib baik kalau kita tinggal di daerah macam Payakumbuh ini, Bu. Kenapa? Payakumbuh termasuk daerah ketinggian dari lautnya cukup tinggi ya. Kita berapa? 570-an lebih ya. Ketinggian kita dari laut. Alhamdulillah, ketinggian maksudnya. Lumayan, Bu. Karena tsunami itu nanti akan banyak menjadikan kota-kota di muka bumi ini banyak yang terkena gempa besar-besar itu, Bu. Maka California ya, semacam New York, Chicago, ya. Kalau Cina, Jepang, wih, mengerikan sekali itu nanti, Bu. Sampai tsunami itu ke seluruh pesisir Indonesia, itu kan sampai. Nah, habis itu gempa-gempa besar menyusul di mana-mana, Bu. Musibah besar yang akan terjadi ke depan itu sejak 2017 loh, Bu. Dan 2018 ada dua peristiwa besar yang akan terjadi di bumi ini. Menurut para pengamat dan pakar, yang pertama, peristiwa besar yang pertama 2018 adalah keruntuhan krisis ekonomi moneter, ya, moneter ekonomi dunia, ya. Krisis keuangan seluruh dunia. Moneter dunia akan terjadi pada 2018 dan ini akan menyebabkan chaos di seluruh permukaan bumi ini. Banyak terjadi keributan, perampokan, dan juga kejahatan. Kehancuran ekonomi. Pada saat itu, negara-negara yang akan selamat adalah negara-negara yang punya stok emas. Pantas kalau sekarang Cina gila-gilaan lagi mengumpulkan emas. Cina beli emas, borong emas di mana-mana. Cina sekarang. Mereka tahu satu-satunya penyelamat ekonomi masa depan adalah emas. Dolar terjun payung. Bahkan tidak berharga. Euro juga sudah akan ditinggalkan. Mata uang kertas di muka bumi juga sudah akan dicampakkan. Maka pada tahun 2018 akan terjadi krisis moneter yang sangat mengerikan sepanjang sejarah peradaban manusia. 2018. Ini sudah pakar-pakar ekonomi dunia yang bicara, Bu. Oleh karena itu yang punya uang sekarang, dia suan-suan membeli dinar.
Dinar hantam kah, gerai dinar kah atau apa ya, beli dinar dalam bentuk emas atau emas batangan. Ada PT 5 juta beli emas batangan, ada PT 10 juta beli emas batangan. Simpan diam-diam. Jangan umumkan. Ya. Ya. Kalau ibu mau lebih aman menyimpannya, simpankan ke Allah cepat. Sekarang Islam sedang memerlukan perjuangan dana. Sedang jihad di Palestina, di Syria segala macam sedang memerlukan. Dan Indonesia ke depan jihadnya semakin dahsyat. Kalau ibu mau dan ibu percaya, ya, ibu juga bisa mempersenjatai para pemuda-pemuda kita di masa-masa yang akan datang. Indonesia dengan TNI, insya Allah kita, rakyat muslim Indonesia dengan TNI akan saling beriringan, berdamping-dampingan nanti menyelamatkan NKRI, Bu. Saya nggak tahu Polri posisinya di mana saat itu. Semoga saja yang muslim dan beriman di antara Polri bergabung dengan rakyat bersatu. Indonesia dalam ancaman yang sangat dahsyat sekarang. Komunis Cina sudah dipastikan akan menyerang Indonesia. 2017 komunis akan mengumumkan langsung partainya secara formal di permukaan. Kemudian 2018 akan terjadi pertumpahan darah. Ini peristiwa besar yang kedua. 2018. Pertumpahan darah dalam bentuk revolusi komunis. Dan itu komunis Cina, Bu. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah kami muliakan, mendengarkan ini semua, persiapkanlah segala-galanya. Sudahlah bencana-bencana alam besar terjadi pada 2017, kemudian 2018-nya chaos. Ya, chaos dalam bentuk krisis moneter, ya, krisis keuangan dunia, kemudian berbentuk peperangan demi peperangan terjadi di berbagai penjuru dunia 2018. 2019 semoga saja ini tidak terjadi, diperkirakan ada hantaman meteor raksasa menghantam bumi. Ya, setelah itu baru terjadi kegersangan. Bukankah BMKG dunia mengumumkan 2019 akan terjadi kemarau yang super ekstrim di seluruh dunia 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 3 tahun berturut-turut. Manusia akan mengalami kelangkaan pakan. Orang akan banyak kelaparan di seluruh dunia. 2019 sampai 2022, 3 tahun berturut-turut. Apakah itu Dajjal akan keluar? Allahu a'lam. Saya tidak berani memastikan. Hanya saja, bukankah ciri Dajjal akan keluar kata Rasulullah ada 3 tahun berturut-turut yang berat. Nah, BMKG dunia sudah mengumumkan. Sekarang kita persiapannya yang paling benar itu adalah persiapan mental, iman dan amal soleh. Ya, saya sudah sampaikan. Tak jadi atau indah, Allahu a'lam. Saya berharap itu tidak usah terjadi seperti ungkapan Dr. Mehran Esler ini. Saya berharap itu tidak terjadi. Tetapi inilah fakta ilmiah yang harus saya sampaikan. Dan ini saya sarankan, Bu, di seluruh provinsi. Ini saya sarankan di seluruh provinsi agar kaum muslimin mulai membuat komunitas beriman di mana nanti mereka berkumpul di hari-hari huru hara. Ibu kan tahu, di hari huru hara kata Rasulullah dalam Sahih Imam Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, tidaklah terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya dan membantai tetangga tersebut karena menyangka pada tetangga itu ada makanan. Setelah rumahnya diobrak-abrik, ternyata makanan nggak ada. Lah tetangga udah jadi mayat semua di tangannya. Dia cari tetangga yang lain, siapa yang kira punya makanan. Sampai begitu, Bu. Ini kalau kita bertetangga dengan orang-orang jahil yang tidak beriman. Makanya di akhir zaman kita jangan tinggal di kota. Sebaiknya kita tinggal di perkampungan yang kita bisa buat komunitas orang-orang beriman. Nah, menjelang huru hara itu belum terjadi, silahkan terus di kota. Tapi kalau sudah terjadi positif huru haranya, segera meninggalkan rumah-rumah kita, dikunci, digembok dengan rapi-rapi, ya. Kemudian pergilah ke daerah yang sudah kita siapkan. Faham ya, Ibu? Bagian yang ini harus menjadi perhatian kaum muslimin.